Setelah di video sebelumnya kita membahas mengenai logic gates atau gerbang logika, maka di video ini kita membahas mengenai ladder diagram atau diagram tangga. Suka disebut juga sebagai ladder logic atau logika tangga. Nah, ini merupakan skematika yang biasa dipakai di industri untuk mendokumentasikan kontrol logic system. Nah, biasanya ini juga dipakai untuk programming PLC atau Programmable Logic Controller. Sehingga pembahasan mengenai ladder diagram ini adalah pendahuluan atau materi pendahuluan sebelum masuk ke PLC. Nah, kenapa disebut sebagai ladder? Kenapa disebut sebagai tangga? Karena dia bentuknya, ini bentuk skematikanya, dia menyerupai tangga dengan dua garis vertikal di sebelah kiri dan kanannya, lalu kemudian ada garis-garis horizontal yang banyak menyerupai anak tangga. Yang perlu dilihat di sini, ini garis vertikal ada di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini dia menunjukkan power supply, lalu yang sebelah kanan ini sebenarnya menunjukkan ground. Lalu di anak-anak tangganya nanti kita akan memiliki switch. Ini yang berlaku sebagai input nantinya. Lalu ada output aktuator. Nah, dalam video ini kita coba pakai lampu saja untuk memudahkan pembahasan. Ini yang merupakan outputnya. Baik, kita akan coba lihat beberapa contoh untuk membahas mengenai konsep dari ladder diagram. Pertama adalah contoh nomor 1. Kita diberikan dua switch. Yang perlu diperhatikan adalah switch dengan simbol seperti ini, garis vertikal 2 secara paralel. Ini dia menunjukkan normally open switch. Normally open switch dalam keadaan awalnya tidak disentuh, tidak diapa-apakan, dia open. Nah, sekarang di soal ini, di contoh yang pertama ini kita diberikan switch A dan switch B dalam rangkaian paralel. Baik, untuk mengetahui cara kerja rangkaian ladder diagram ini, mari kita coba buat truth table-nya atau tabel kebenarannya. Ada dua input yaitu switch A dan B, maka ada 4 kemungkinan kombinasi yaitu 0, 0, 0, 1, 1, 0, dan juga 1, 1. Sekarang kita coba lihat satu persatu. Ingat bahwa L1 ini adalah power supply-nya, L2 ini adalah ground-nya. Kita coba perhatikan satu persatu. Yang pertama untuk 0 dan 0. Kalau seandainya switch A 0, itu maknanya adalah bahwa dia open, terbuka, open circuit. Sirkuit switch B 0, dia juga open circuit, oleh karena itu tidak ada arus yang mengalir. Outputnya adalah 0. Nah, kita juga bisa pahami untuk kasus-kasus yang selanjutnya, 0 dan 1 di sini, 0 dan 1. Nah, si switch A dia open circuit, tetapi si switch B dia closed circuit. Nah, sehingga arus bisa mengalir melalui B. Begini, ini arus akan mengalir. Sehingga di sini kita akan dapati outputnya menjadi 1. Baik, kalau seperti itu sekarang kita bisa pahami berarti dengan switch A dan B dalam rangkaian paralel, jika salah satunya tertutup atau 1, maka outputnya akan menjadi 1, lampunya akan menyala. Oleh karena itu, ini di kombinasi yang ketiga, 1, 0, outputnya akan 1 juga. Untuk kombinasi yang keempat, 1, 1, outputnya akan 1 juga. Dari sini, kalau kita coba perhatikan truth table-nya, kita akan menyadari bahwa ini sangat mirip atau sama dengan OR gate. Sama dengan OR gate di logic gate. Jadi, skematika dua switch dalam bentuk paralel, ini dia analogous atau sama dengan OR gate. Selanjutnya kita akan melihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di contoh yang kedua ini sekarang diberikan dua switch dalam rangkaian seri. Nah, sama seperti tadi, agar kita bisa memahami cara kerjanya, kita coba buat truth table 00, 01, 10, dan 11. Jika A dan B-nya 0, tentu outputnya akan 0. Dan kalau dalam rangkaian seri seperti ini, jika salah satunya 0,
Jika salah satunya 0, maka sudah pasti outputnya akan menjadi 0 juga, karena arus tidak akan mengalir. Satu-satunya kemungkinan outputnya menjadi 1 itu adalah jika kedua switch A dan B tertutup, atau keduanya dalam kondisi atau state 1. Nah, maka seperti inilah truth table-nya, dan kita juga mengingat kembali kalau di pembahasan logic gate, truth table seperti ini itu sama dengan AND gate. Maka AND gate representasinya di dalam ladder diagram itu adalah switch yang disambung secara seri. Kita bahas berikutnya contoh yang ketiga. Di contoh yang ketiga ini kita diberikan simbol baru. Simbol barunya ini kali ini dia dua garis horizontal, tapi kemudian ada garis yang miring seperti ini. Nah, yang seperti ini adalah normally closed contact atau normally closed switch. Maknanya normally closed itu adalah bahwa dalam kondisi 0, dalam state 0, dia tertutup. Nah, oleh karena itu, ketika inputnya A-nya dalam state 0, karena tertutup, arus akan mengalir, sehingga outputnya adalah 1. Dan begitu sebaliknya, ketika state-nya 1, maka kebalikannya, dia akan terbuka, sehingga outputnya 0. Nah, di sini kita akan memahami juga bahwa kalau di logic gate, ini sama dengan inverter. Inverter atau NOT gate. Dan terakhir, ini diberikan contoh yang keempat. Di contoh yang keempat, sekarang kita diberikan dua switch normally closed dalam konfigurasi paralel. Kalau kita coba buatkan truth table-nya, kali ini agak sedikit berbeda, yaitu truth table-nya ketika A dan B-nya 0, maka sama-sama close, oleh karena itu arus akan mengalir. Tentu bisa lewat sini, bisa juga lewat sini, dan yang pasti outputnya adalah 1. Sehingga untuk yang kedua outputnya juga 1, ini juga 1, dan terakhir ketika A dan B sama-sama state-nya 1, atau dalam kondisi terbuka ya, ini open, baru kemudian outputnya menjadi 0. Nah, yang kita perhatikan di logic gate, ini truth table-nya sama dengan NAND gate. NAND gate. Karena persis ini adalah kebalikan dari truth table-nya AND gate. Dari 4 contoh ini, kita sekarang bisa mencoba mengambil kesimpulan hubungan antara konfigurasi di ladder diagram dengan logic gates. Jadi ada beberapa prinsip yang bisa kita coba ambil untuk melakukan konversi, baik dari ladder diagram menjadi logic gates, atau sebaliknya, dari logic gates menjadi ladder diagram. Yaitu yang pertama, itu adalah kalau seandainya kita punya parallel context atau switch yang konfigurasinya adalah paralel, dia sama dengan OR gate. Nah, yang kedua, kalau seandainya switch-nya dalam konfigurasi seri, maka dia sama dengan AND gate. Dan terakhir, ini tadi contoh yang terakhir, yaitu normally closed context atau normally closed switch, dia sama dengan NOT gate atau inverter. 3 ini saja yang perlu kita coba perhatikan agar bisa melakukan konversi dari ladder diagram menjadi logic gates atau sebaliknya. Nah, tambahan sebagai informasi, bagaimana kalau kita ingin mencoba memakai relay di dalam ladder diagram? Bagaimana representasinya? Ingat bahwa relay ini dia bekerja dengan prinsip elektromekanikal. Dengan kata lain, nah ini bisa dicoba diperhatikan, relay-nya kalau di rangkaian ini adalah yang ini. Jadi ada rangkaian yang kecil dan rangkaian yang utama. Kalau rangkaian yang kecil ini switch-nya ditutup, maka akan mengalir arus akan mengalir. Nah, sehingga kumparan di sini, dia akan bekerja dan gaya magnet akan bekerja, dan switch di sini akan menutup. Ini switch miliknya relay. Jadi relay ini dia bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik. Ketika teraktuasi, maka gaya magnetnya akan menutup switch-nya relay. Oleh karena itu,
arus di rangkaian utama akan mengalir dan memberikan supply kepada load-nya. Kalau kita coba representasikan relay di ladder diagram, maka kita butuh minimal 2 rel atau 2 garis horizontal. Nah, ini sebagai contoh, kita diberikan input A. A ini tadi tentu adalah normally open contact. Nah, lalu kemudian relay ini direpresentasikan dengan 2 komponen, yaitu CR1 di sini dan juga CR1 di sini. Ini adalah coil-nya, kumparannya. Nah, sehingga tidak kita nyatakan di dalam input maupun output. Dan terakhir outputnya adalah yang ini. Kalau seandainya inputnya adalah 0, ini kan normally open ya. Oleh karena itu di sini tidak ada arus yang mengalir, arusnya tidak mengalir. Dan di rel yang bawah, CR1 ini dia normally close, oleh karena itu arus akan mengalir di sini, sehingga outputnya menjadi 1, lampunya menyala. Dan sebaliknya, kalau seandainya A-nya berubah ke state 1, maka kali ini arus akan mengalir, coil-nya akan teraktivasi, sehingga CR1 switch yang di bawah, dia akan berubah menjadi open. Oleh karena itu arusnya menjadi tidak mengalir dan outputnya menjadi 0. Terakhir kita coba kerjakan beberapa contoh soal yang diberikan. Yang pertama ini adalah sampel problem 1. Kita diberikan ladder diagram dan diminta untuk menyusun truth table-nya, tabel kebenaran, dan juga diminta untuk menyusun logic circuit-nya. Baik, ada 3 input di sini, yaitu A, B, dan C. Tentunya bisa kita coba buat tabelnya dan outputnya begini. Ada 8 kemungkinan kombinasi, yaitu 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Nah, dari sini bisa kita coba kerjakan sebenarnya ya 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Jadi outputnya dia akan menjadi 1, lampunya akan menyala hanya jika C-nya dalam kondisi 0 atau dalam kondisi sekarang seperti ini normally close sehingga arusnya bisa mengalir, dan salah satu dari switch A dan B ada yang state 1. Nah, sehingga arusnya bisa mengalir. Nah, bagaimana kita merubah ini menjadi logic circuit dengan menggunakan logic gates? Kalau saran saya, kita bisa coba pakai rumus matematika. Ini adalah outputnya ya. Ini adalah outputnya dan inputnya adalah A, B, dan C. Sekarang kita coba pahami terlebih dahulu. Kalau kita coba tuliskan dalam rumus matematika boolean-nya, maka bakal seperti apa? Outputnya sama dengan A sama B dalam rangkaian paralel. Oleh karena itu tentu A ditambah B. Ingat, karena kalau paralel itu dia seperti logic gate OR, berarti ditambah. Lalu kemudian dia seri dengan C, namun C-nya normally close. Oleh karena itu kita berikan bar di atasnya, dengan kata lain kita invert terlebih dahulu. Tadi seperti salah satu prinsip yang sudah kita pelajari. Oh, kalau seperti ini bentuknya, tentu bisa kita gambarkan ada input A dan input B yang masuk ke logic gate OR, lalu kemudian outputnya akan masuk ke logic gate AND, yaitu C ya, tetapi C-nya harus kita invert terlebih dahulu. Seperti ini kira-kira logikanya cara mengerjakan konversi dari ladder diagram menjadi logic circuit. Nah, selanjutnya contoh sampel problem nomor 2. Sekarang diberikan kebalikannya. Di sampel problem nomor 2 ini kita diberikan logic circuit dan diminta untuk mengerjakan ladder diagramnya. Nah, truth table saya pikir bisa dicoba dikerjakan sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengkonversi menjadi ladder diagramnya? Saran saya sekali lagi kita bisa coba
tuliskan rumus matematikanya agar terbayang. Jadi outputnya, ini kita punya dua input A dan B. Di sini A, sehingga ketika masuk ke inverter dia menjadi A bar. Kemudian ini adalah A di sini, ini di sini adalah B, ini B di sini melewati inverter, not gate, sehingga menjadi B bar. Oke, berarti outputnya adalah ini A bar dikalikan dengan B karena melalui AND gate, sehingga A bar B. Nah, sedangkan yang di bawah adalah A, B bar. Hasilnya adalah A bar B ditambah A, B bar. Kalau seperti ini rasanya sudah cukup clear, berarti kita bisa coba buatkan ladder diagram. Ada input A, berarti ada switch A, A bar, dan B yang dalam rangkaian seri ya, yaitu ini B, A bar itu kan berarti dia harus normally close. Ini kita hubungkan secara seri. Nah, lalu kemudian ada A dan B bar. Berarti kita coba gambarkan di bawahnya. A dan B bar seperti ini. Dan karena dijumlahkan berarti harus dalam rangkaian paralel. Maka seperti ini kira-kira. Lalu tinggal dilengkapi dengan ini nanti adalah outputnya. Ini adalah L1, ini adalah L2.